Dorman yang menurut saya tidak lucu. Kenapa tidak lucu tapi saya ketawa? Karena Dorman yang akan gue bawain ini justru membuat susah banyak orang. Tapi sebetulnya pemblokiran sudah dilakukan sejak 2024. Namun sepertinya masyarakat belum sadar. PPATK kebakaran jenggot sendiri. Akhirnya dibukalah pemblokiran lebih kurang 122 juta kalau nggak salah. Ada warga negara Indonesia di luar negeri yang akan kembali ke Indonesia gagal. Tolonglah kalau ingin melakukan gebrakan atau meluncurkan kebijakan, kaji dengan baik-baik, kaji dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi bersama kanal Pelangi yang alhamdulillah hari ini memasuki episode keempat yang berbarengan dengan peringatan HUT RI ke-80 tahun 2025. Usia 80 bukan usia muda lagi dan disebut sebagai perayaan pohon oak karena pohon oak melambangkan kekuatan, kemakmuran, dan lain-lain sebagainya yang bersifat menyemangati. Nah, itu pembukaan saya. Berikutnya adalah Anda semua mungkin pernah tahu atau sebagian, khususnya yang menyukai film komedi yang digawangi oleh trio Warkop DKI, Dono Kasino Indro. Nah, ada satu nama lagi yang juga banyak memberikan dukungan pada sukses film-film Warkop di masa lalu. Siapa dia? Dia adalah Dorman Borisman. Nah, kali ini gue akan mengetengahkan atau membawa tema yang berkaitan dengan Dorman. Tapi Dorman yang kali ini, mohon maaf, Dorman yang menurut saya tidak lucu. Kenapa tidak lucu tapi saya ketawa? Karena Dorman yang akan gue bawain ini justru membuat susah banyak orang. Nah, Dorman ini adalah Dorman yang menurut terminologi perbankan adalah rekening yang tidak aktif selama kurun waktu umumnya 3-12 bulan. Nah, kemudian oleh lembaga negara PPATK, Dorman ini dilaksanakan. Dalam arti dilakukan pemblokiran terhadap rekening yang tidak aktif tadi. 1 juta rekening yang kita lakukan analisis dan pemeriksaan, itu 15.000 diantaranya itu rekening yang nomini. Rekening yang digunakan untuk kejahatan, menampung uang hasil judi online, narkoba, korupsi, perdagangan orang, macam-macam tindak pidana. Nah, dari situ karena banyaknya masyarakat yang menjadi korban dari tindak kejahatan yang ada, dan sebagian besar juga itu dipakai dari rekening-rekening Dorman tadi, maka negara hadir ya untuk melindungi kepentingan masyarakat, nasabah yang itu juga merupakan saudara-saudara kita. Kalau gue telusuri, sebetulnya pemblokiran sudah dilakukan sejak 2024. Namun sepertinya masyarakat belum sadar. Nah, setelah mengenai atau menimpa beberapa public figure di tanah air, kemudian mereka teriak-teriak di medsos, barulah masyarakat yang lain yang rekeningnya kecil-kecil nih, termasuk gue, nah itu yang teriak-teriak. Dan jangan lupa yang rekening kecil itu jumlahnya tentunya pasti lebih besar. Salah satu tokoh publik yang teriak-teriak adalah Ustadz kondang dari Sulawesi Selatan, yaitu Ustadz Das'ad Latif. Saya hari ini berencana membayar besi semen untuk pembangunan masjid saya. Jadi saya datanglah mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Setelah saya tiba ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama 3 bulan.
Beliau bercerita pada saat akan mengambil uang untuk pembangunan masjid ternyata gagal. Diketahui belakangan karena rekeningnya diblokir. Kemudian ada lagi ketua MUI juga ambil uang, gagal. Padahal uang itu untuk keperluan kemasyarakatan atau kepentingan umat. Nah, barulah setelah muncul di medsos PPATK kebakaran jenggot sendiri. Akhirnya dibukalah pemblokiran lebih kurang 122 juta kalau nggak salah. Tapi sudah memakan korban. Gue nggak mengatakan banyak, tapi yang pasti lebih dari 1. Yang ada dalam catatan gue, ada warga negara Indonesia di luar negeri yang akan kembali ke Indonesia gagal. Karena bekelnya mau diambil di sana. Kita ketahui rekening kita, rekening Bank Nasional kita juga ada loh di luar negeri. Kayak di Tanah Suci, Arab Saudi juga ada rekening atau ATM Bank Plat Merah. Nah, kalau salah WNI ini dari Taiwan, dia mau pulang ke Indonesia gagal karena bekelnya nggak bisa diambil. Bahkan yang paling tragis, konon ada yang keluarganya meninggal karena mau ngambil uang untuk pengobatan gagal. Nah, di sini saya mendorong lembaga-lembaga pemerintah, tolonglah kalau ingin melakukan gebrakan atau meluncurkan kebijakan, kaji dengan baik-baik, kaji dengan seksama. Libatkan lembaga, kementerian terkait ataupun yang sejajar, gimana dampaknya. Atau minimal di internal lembaga terkait yang mengeluarkan kebijakan, itu pasti ada lembaga semacam research and development. Apakah kebijakan PPATK ini sudah dikaji sebelumnya? Terus terang kalau ngomong rekening besar kecil relatif, aktif pasif juga relatif. Banyak yang punya rekening tapi mungkin hanya rekening bansos yang masuknya dana itu secara periodik. Kebayang nggak kalau bansos misalnya diterima 1 tahun 2 kali. Kemudian sebelum 6 bulanan udah ditutup. Nah, ini uang yang dikucurkan pemerintah otomatis gantung. Nasabah nggak ngerti. Dalam waktu katakan antara Januari Juni, dia menunggu uangnya biasanya masuk di semester 1 akhir bulan Juni. Bulan Juni dia cek ATM, ternyata udah ditutup. Nah, ini kan kasihan. Maksud baik PPATK juga kita pahami. Antara lain mungkin rekening itu untuk penampungan dana narkoba, kemudian illegal logging mungkin, bahkan sampai terorisme. Tapi kan tidak semua. Masa semua terus dihajar seperti itu? Nah, terkait dengan HUT RI ke-80, saya sebagai warga masyarakat menghimbau semua lembaga pemerintah, tolonglah jangan membuat kebijakan yang sifatnya, mohon maaf ya, mungkin mencari pencitraan, mungkin mengejar popularitas, saya nggak tahu. Tapi yang pasti kebijakan-kebijakan ini baru muncul di era pemerintahan sekarang, yang di era pemerintahan sebelumnya tidak ada atau minimal tidak terdengar. Nah, banyak sebetulnya seperti kebijakan Kementerian ESDM, beli gas LPG tidak bisa lagi di warung-warung, harus di pangkalan. Ini kan menimbulkan kerepotan masyarakat. Dan setelah mencuat di medsos, bisa diduga kebijakan itu langsung dicabut. Mungkin tidak sampai bilangan minggu atau bulan, artinya hanya dalam hitungan sekian hari setelah diluncurkan, langsung ditutup atau dicabut oleh menteri yang bersangkutan. Nah, saya kira itu aja dulu untuk PPATK. Mohon segera perbaikin, mohon berbenah. Dan ini tidak hanya untuk PPATK saja. Insya Allah di episode yang mendatang,
Boy juga akan lakukan kritisi untuk lembaga negara yang lain. Sesuai dengan harapan Presiden Prabowo, boleh memberikan kritik tapi yang sifatnya konstruktif. Artinya ada upaya dari pengkritik untuk memberikan masukan ataupun solusi yang bagus. Udah gitu aja, terima kasih, sampai ketemu di episode yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.